Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang kedua pada pembahasan masalah fikih ini, malah senantiasa kita panjatkan ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar keberkahan senantiasa Allah berikan kepada kita sekalian. Malah kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada pertemuan yang lalu sudah kami terangkan terkait dengan dua jenis toharoh yang kita kenal dalam syariat agama Islam. Maka pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan masalah tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan toharoh ini di dalam agama Islam. Kita mengetahui jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kitab-kitab fikih bab toharoh itu dibahas pada urutan awal sebelum membahas ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa ataupun yang lainnya. Tentu ini memiliki suatu alasan, dikarenakan toharoh itu menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi bagi sahnya suatu ibadah. Jadi apapun ibadah yang dilaksanakan di dalam syariat agama Islam itu harus suci dari najis, harus suci dari hadas, sehingga menjamin pelaksanaan ibadahnya itu sah secara hukum agama. Di samping itu, toharoh ini disyariatkan oleh agama Islam kepada kita sekalian itu agar kita mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan ketika seseorang melakukan pensucian diri. Ya, artinya dalam syariat agama Islam itu kita diajarkan bagaimana tata cara wudhu yang benar, bagaimana tata cara mandi yang benar, bagaimana cara tayamum yang benar, bahkan bagaimana tata cara istinja yang benar. Ya. Di situ pun kita akan dikenalkan dengan berbagai macam jenis najis, ya, berbagai macam jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci, dan jenis air yang makruh digunakan untuk bersuci. Juga kita akan dikenalkan dengan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci walaupun air itu suci. Jadi umat Islam perlu mengetahui ini agar di dalam melaksanakan pembersihan diri, mensucikan diri dari najis dan dari hadas itu dibekali dengan suatu pemahaman keilmuan. Jadi tidak ngawur atau tidak semaunya sendiri, tapi segala sesuatu dalam agama Islam ini semuanya diatur, termasuk tata cara toharoh. Nah, ini ada pertanyaan, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan toharoh bagi umat Islam? Tujuannya yang pertama adalah untuk menghilangkan hadas dan najis. Untuk menghilangkan hadas dan najis. Karena ketika kita beribadah, ada hadas atau ada najis, maka ini menjadikan penghalang bagi sahnya suatu ibadah yang dikerjakan. Selama kita ini ada hadas ataupun ada najis yang menempel pada tubuh kita, maka ibadah kita tidak menjadi sah, sholat kita tidak menjadi sah.
Tentu ketika kita sholat tanpa berwudu, maka sholatnya tidak sah. Ketika kita selesai jima dengan istri, ya, atau pasangan kita, ya, kemudian kita mau menjalankan ibadah, ya, sholat contohnya dia harus mandi besar. Yang kalau kita tidak melaksanakan itu ibadahnya, walaupun tata caranya itu benar, tapi karena tidak suci dari hadas ataupun najis, maka ibadahnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Dan yang kedua, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan thaharah kepada kita itu supaya kita mampu beribadah menghadap Allah dengan penuh kesucian dan penuh kekusukan. Jadi kalau kita ini menghadap kepada seseorang yang kita anggap penting, kita tentu membiasakan diri dengan memakai pakaian yang baik, ya, bersuci, ya, kemudian memakai harum-haruman, apalagi yang terkait dengan masalah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita agar pada saat kita ini beribadah, ya, maka kita hendaklah kita menjaga kebersihan kita. Sah atau tidaknya ibadah yang kita jalankan itu tergantung, ya, bagaimana kita menjaga agar anggota tubuh kita itu bersih dari hadas ataupun najis. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan cinta Allah, ya. Jadi thaharah itu membuat manusia mencapai kesucian, ya, lahir demi meraih ridho Allah, ya. Karena dengan kita ini bersuci, ya, maka lahir kita itu bersih, ya. Kalau lahir kita bersih, ya, Allah itu mencintai sesuatu yang bersih, ya. Innallaha yuhibbul mutawabin wa yuhibbul mutatahhirin, demikian firman Allah. Sungguhnya Allah itu mencintai hambanya yang senantiasa membersihkan diri dari dosanya dan membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Jadi kalau kita beribadah dengan mensucikan diri, maka kita mampu, insya Allah mampu mendapatkan cinta Allah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, bahwa syariat Islam itu mensyariatkan kita untuk bersuci itu, bahwa thaharah itu merupakan wujud syukur, ya, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena ketika kita ini berwudu tentu ada maksud, ya, supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa seorang itu ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikannya dengan berbagai macam kenikmatan. Maka sudah seyogianya dia mensyukuri segala kenikmatan itu dengan adanya keinginan menjalankan ibadah. Dan ibadah yang dijalankan itu pasti didahului dengan bersuci dulu dari hadas ataupun dari najis. Itu adalah 4 tujuan, ya, Islam mensyariatkan kita untuk berthaharah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pembahasan kita itu runtut, ya, pembahasan kita itu runtut, tidak bertabrakan satu dengan yang lain, maka kajian kitab fikih ini perlu kita mengambil satu kitab fikih dasar yang dikenal di kalangan masyarakat, apakah di kalangan masyarakat umum atau masyarakat pesantren, di kalangan diterima di semua pihak, diterima di semua golongan, apakah golongan NU ataupun golongan Muhammadiyah, ya, itu diterima. Maka kitab fikih dasar yang pemahamannya mudah, ya, dan bisa diterima oleh semua pihak, itu adalah kitab Bulughul Maram ini, ya. Kitab Bulughul Maram ini adalah suatu kitab fikih dasar yang sudah akrab dibahas dan dipelajari di pesantren. Bahkan kitab ini
mendapatkan sambutan yang luar biasa dari umat Islam. Terbukti kitab ini dipelajari di semua hampir di pesantren. Kitab ini adalah karangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana beliau dalam kitab Bulughul Maram ini berisikan tentang hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berhubungan dengan masalah fikih. Untuk kitab Thaharah sendiri, ya, dalam kitab ini, kitab Thaharah sendiri itu dibahas dalam pembahasan 10 sub pembahasan. Ya. Jadi kalau kita mempelajari kitab fikih manapun, itu akan kita temukan adanya 10 pembahasan yang pasti akan kita pelajari. Dari mulai pembahasan air, ya, kemudian pembahasan bejana atau wadah, kemudian pembahasan najis, ya, dan cara menghilangkannya, kemudian pembahasan wudhu, kemudian pembahasan mengusap 2 kup atau sepatu, artinya ketika kita sholat yang tidak memungkinkan untuk lepas sepatu itu caranya bagaimana, diterangkan di sini. Kemudian juga dibahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, kemudian adab dan cara membuang hajat, ya. Kemudian cara mandi dan hukum-hukum terkait dengan orang yang junub karena haid atau nifas atau setelah persetubuhan. Nah, itu ada 10 pembahasan. Sehingga kalau kita tidak membahas ini, ya, maka nanti dikhawatirkan pembahasan kita tidak fokus, ya. Untuk agar mudahnya akan kita mulai pembahasan ini, ya, terkait dengan kitab ini. Ya. Dalam kitab ini, kitab fikih yang pertama kali kita bahas itu adalah masalah air, ya, masalah air. Dalam bab ini, dalam kitab masalah air ini ada beberapa hadis yang perlu kita pahami. Hadis yang pertama dari kitab Bulughul Maram ini terkait dengan air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menerangkan tentang air laut. Huwa tuhuru ma'u. Laut itu airnya suci dan mensucikan. Jadi Rasulullah dalam hadis ini mengatakan bahwa ditanya tentang air laut oleh para sahabat, maka Rasulullah mengatakan bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam al-hilu maitah, ya, bahkan bangkainya pun halal. Ya. Jadi bangkainya pun halal, bangkai dari binatang yang ada di laut, ya, apakah ikan-ikan yang mati di laut yang sudah menjadi bangkai itu halal kita makan, ya. Bahkan kesimpulan dari hadis yang kita bahas di sini adalah bahwa ketika kita khawatir, ya, akan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan bersuci, maka kita perlu bertanya pada orang yang lebih memahami, ya. Bahkan di dalam hadis ini mengandung suatu kesimpulan bahwa ketika khawatir akan kehabisan air minum, ya, dan kehausan, seseorang diperbolehkan untuk tidak menggunakan air itu untuk berwudu. Jadi hadis ini asbabun nuzulnya menerangkan kepada kita saat dimana dalam perjalanan itu tidak ada air kecuali air yang digunakan untuk minum, ya. Tapi di Indonesia ini tidak mungkin, ya. Ini gambarannya ketika kita konteksnya adalah di Arab Saudi, di mana Arab Saudi itu air begitu sangat mahal, ya. Maka pada saat orang bepergian, dia hanya membawa air yang cukup untuk minum, tapi tidak cukup untuk wudhu, maka air yang dibawa itu, ya, hendaklah digunakan untuk minum. Sedangkan untuk bersucinya bisa menempuh cara yang lain, yaitu dengan bertayamum. Dan kesimpulan hadis pertama ini yang kedua adalah bahwa air laut itu hukumnya suci.
Jadi walaupun rasanya asin, ya, tapi air laut itu adalah air yang termasuk suci dan mensucikan. Sehingga air laut itu bisa digunakan untuk berwudu. Air laut bisa digunakan untuk berwudu. Nah, ini yang perlu kita memahami, sehingga ketika mungkin kita di pantai, ya, ataupun kemudian kita jarak dengan musola atau masjid jauh, ya, kita boleh berwudu dengan menggunakan air laut itu. Nah, karena air laut termasuk air yang suci dan mensucikan. Ya. Kemudian hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwa bangkai binatang laut itu halal untuk dikonsumsi. Jadi kalau kita menemukan semacam ikan, ya, ikan yang di lautan, ya, kemudian dia mati, ya, maka itu boleh, ya, kita ambil dan boleh kita makan. Ya, karena mengapa? Karena air laut itu yang mensterilkan, membunuh bakteri. Sehingga mengapa ada pengawetan dengan menggunakan garam. Itu kan bukti bahwa dengan garam itu mampu membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam makhluk yang diawetkan itu. Demikian juga ketika ikan itu mengapung di lautan, ya, mati, ya, dan ada orang yang menemukan, maka ikan yang mati itu bisa diambil dan bisa dikonsumsi. Gitu. Kemudian pada hadis ini juga menerangkan menjawab pertanyaan dengan jawaban yang lengkap walaupun menyentuh sesuatu yang tidak ditanya. Jadi Nabi hanya ditanya bagaimanakah hukumnya air laut, maka Rasulullah mengatakan bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Kemudian Rasulullah memberikan tambahan, yaitu bahwa bangkai, ya, binatang laut itu juga halal untuk kamu makan. Jadi terkadang kita bisa menjawab suatu pertanyaan, ya, sebetulnya pertanyaannya cukup, ya, dengan apa yang ditanyakan kita jawab, tapi karena substansinya juga perlu diterangkan dengan hal lain yang juga penting, maka kita boleh menjawab pertanyaan itu dengan jawaban menyinggung jawaban yang berkaitan dengan hal lain yang masih berkaitan dengan yang ditanyakan. Ya, itu agar orang memahami persoalan itu. Jadi inilah kandungan hadis yang nomor 1 yang saya ulangi lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menerangkan tentang air laut. Maka Rasulullah mengatakan laut itu air yang suci, mensucikan, bangkainya pun halal untuk dimanfaatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam, ya. Kemudian Ibnu Syaibah, ya. Redaksi hadis menurut riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Tirmizi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad pun juga menganggap hadis ini hadis yang sahih dan bisa kita amalkan. Kemudian hadis yang kedua, Wan Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma'a tahurun la yunajasuhu sayun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya hakikat air itu adalah suci dan mensucikan. Tak ada sesuatu pun yang membuatnya menjadi najis. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 3 dan dinilai sahih oleh Imam Ahmad. Jadi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini beliau menjawab pertanyaan para sahabat tentang hukum air yang diambil dari sumur Bidoah. Jadi di Madinah itu ada sebuah sumur Bidoah. Nah, sumur Bidoah itu dijadikan tempat untuk pembuangan potongan-potongan kain yang digunakan oleh wanita-wanita haid untuk membasuh darah haid mereka, gitu. Dan sumur itu juga menjadi tempat pembuangan bangkai-bangkai anjing serta segala yang berbau buruk. Ya. Maka bagaimanakah hukum air yang seperti itu? Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, walaupun pada kesimpulan hadis ini ada banyak perbedaan pendapat yang muncul di antara para ulama mengenai hukum air yang terkena najis namun sifatnya tidak berubah. Ya, jadi sumur Bidoah itu kan sumur yang airnya terus mengalir, ya, airnya terus mengalir, tapi sumur itu digunakan untuk
mencuci kain bekas haid, ya. Zaman dulu kan belum ada pembalut, Bapak Ibu, ya. Kemudian juga sering digunakan untuk membuang, ya, seperti bangkai anjing itu. Ya, itu hukumnya bagaimana? Ya. Maka para ulama berbeda pendapat terkait pengertian hadis ini. Hanya saja yang pertama Imam Malik berpendapat bahwa air itu suci, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Air terkena hukum najis jika salah satu sifatnya berubah. Jadi air sumur itu kan air yang terus mengalir, ya. Selama baunya, rasanya, ya, kemudian warnanya tidak berubah, maka itu masih boleh digunakan untuk bersuci. Ini pendapat Imam Malik. Nah ini. Adapun pendapat ulama dari kalangan Syafi'iyah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali membagi air itu menjadi dua kategori, air sedikit dan air banyak. Artinya kalau sumurnya itu kecil, walaupun itu terus mengalir, tapi kalau airnya itu sedikit, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena air itu sudah digunakan untuk membersihkan najis. Sehingga ditakutkan air itu akan tercampur dengan najis yang banyak. Ya, tetapi kalau air sumur itu airnya melimpah, ya, kemudian digunakan untuk bersuci, itu tidak menjadi masalah. Karena limpahan air yang terus mengalir itu mampu menetralisir najis yang tercampur dengan air yang di atasnya. Jadi kalau airnya sedikit tidak boleh digunakan untuk bersuci, tapi kalau airnya banyak bisa digunakan untuk bersuci. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Dan yang keempat, air sedikit dihukumi najis jika terkena najis walaupun salah satu sifatnya tidak berubah. Sedangkan air banyak dianggap najis jika berubah salah satu sifatnya. Jadi ketentuan dalam fikih yang paling tepat itu ini. Jadi air itu, ya, air sedikit dihukumi najis jika terkena najis, ya, walaupun salah satu sifatnya tidak berubah. Ini pendapat daripada jumhur ulama, kebanyakan ulama itu berpendapat seperti itu. Kalau ada air yang sedikit, ya, kemudian bercampur dengan najis, maka tetap tidak boleh digunakan walaupun bau, rasa, warnanya tidak berubah. Gitu. Nah, ini. Kemudian air yang banyak dianggap najis jika berubah salah satu dari warna, rasa, atau bau. Jadi kalau warna, rasa, dan baunya salah satunya itu berubah, maka air yang banyak itu pun menjadi najis. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pada malam hari ini, ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pak, insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan hadis-hadis yang berikutnya, masih dalam kitab Bulughul Maram. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.